Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Sepenggal kalimat syarat makna dari seorang yang amat bermakna dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi seorang wanita. R.A. Kartini, begitu orang memanggil namanya. Cinta itu sederhana, pemikiran kita saja yang membuatnya rumit. Sesederhana riuh tawa dan senyum canda menyatu dalam hangatnya mentari pagi. Sesederhana guyonan khas orang Jawa kepada siapapun orang yang menyapanya. Hangat, ramah, menenangkan, tanpa perlu tahu mereka siapa, agamanya apa, asalnya dari mana. Semua menyatu, karena inilah Indonesiaku. Seperti itulah sebenar-benarnya hakikat cinta. Menerima bahwa perbedaan itu adalah kepastian, sebab mungkin justru perbedaan itulah yang membuat kita saling menyayangi. Inilah Kabupaten Jepara, kota kelahiranku, di mana cinta tumbuh dalam hangatnya perbedaan, di mana kasih sayang menyatu dalam indahnya kemajemukan. Hamparan sawah yang menghijau, berbalut rindangnya pepohonan, membuat mataku tak mampu berucap kata terbaik yang mampu menggambarkannya. Adem, sejuk, nyaman, begitu menenteramkan. Burung-burung yang berkicau seakan mengajakku menari dan bernyanyi menyambut datangnya sang mentari. Gemercik air, debur ombak, dan desau angin mengiringiku kembali menikmati keindahan alam kota ukir nan asri ini. Tampak gumpalan awan menari di atas kilau cahaya sang surya, memantul di atas permukaan pantai Kartini, begitu mempesona. Gunung Muria yang menjulang dengan begitu gagahnya menambah limpahan rasa syukur pada Sang Maha yang tak terhingga. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kota kami begitu banyak keberkahan. Jepara begitu banyak memberi arti bagi kami. Kekayaan alam, kehidupan masyarakat, melimpahnya hasil bumi dan lautan adalah rahmat yang Engkau berikan sejak moyang kami ada, kini hingga anak cucu kami nanti. Berbicara tentang Kabupaten Jepara, maka tidak akan terlepas dari 3 sosok wanita tangguh yang berjuang masa demi masa dalam menjadikan kota Jepara kota yang begitu indah, tentram lagi makmur. Meskipun ketiganya berbeda generasi, namun ketiganya memiliki cita-cita yang sama, yaitu menjadikan bumi Jepara ini sejahtera, makmur, tentram, dan nyaman. Mereka adalah Ratu Sima. Sima adalah ratu penguasa kerajaan Kalingga yang terletak di pantai utara Jawa Tengah sekitar tahun 674 Masehi. Sima lahir pada tahun 611 Masehi di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Beliau merupakan istri dari Raja Kartakeyasinga, seorang raja kerajaan Kalingga pada tahun 648 hingga tahun 674 Masehi. Ketika suaminya Raja Kartikeyasinga meninggal, sang ratu naik tahta kerajaan Kalingga dengan gelar Sri Maharani Mahisasura Mardini Satyaputi Keswara. Sang Ratu Sima, dalam pemerintahannya, kerajaan Kalingga aman karena beraliansi dengan kerajaan Sunda dan Galuh. Adapun faktor lain adalah karena sikap tegas dan dia sangat dicintai rakyatnya. Sang ratu menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur. Masa kepemimpinan Ratu Sima menjadi masa keemasan bagi Kalingga, sehingga membuat raja-raja dari kerajaan lain segan, hormat, kagum,
sekaligus penasaran. Masa-masa itu adalah masa keemasan bagi perkembangan kebudayaan apapun. Ratu Kalinyamat. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retno Kencono, seorang putri Sultan Trenggono, Raja Demak 1521 sampai 1546. Pada usia remaja ia dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Sepeninggal suaminya yang dibunuh oleh Aryo Penangsang, Ratu Kalinyamat dengan bantuan adik iparnya Hadiwijoyo alias Joko Tingkir membalas dendam atas kematian suaminya. Setelah kematian Aryo Penangsang tahun 1549, wilayah Demak, Jepara, dan Jipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin Raja Hadiwijoyo. Meskipun demikian, Hadiwijoyo tetap memperlakukan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior yang dihormati. Kemudian beliau menjadi Bupati Jepara. Ratu Kalinyamat sebagaimana Bupati Jepara sebelumnya bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, ia mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal, memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa itu. Terhitung 2 kali Ratu Kalinyamat mengirim pasukan untuk mengusir bangsa Eropa. Meskipun 2 kali mengalami kekalahan, namun Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Jepara, Senyora Pedrosa Erika, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani. R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah seorang gadis yang cerdas sejak masa kecilnya. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia selalu menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Sejak saat itulah timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Dari pemikiran-pemikiran inilah, akhirnya kini perempuan mampu mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidikan, hingga beliau dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita.
Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Bentuk permukaan Kabupaten Jepara sangat variatif. Secara topografi, Kabupaten Jepara dapat dibagi dalam 4 wilayah, yaitu wilayah pantai di bagian pesisir barat dan utara, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan, wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat dari Gunung Muria, dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan gugusan Kepulauan Karimun Jawa. Kabupaten Jepara terletak sekitar 73 km arah timur laut Kota Semarang. Secara astronomis, Kabupaten Jepara berada pada 5 derajat 43, 20,67 lintang selatan, sampai 6 derajat 47, 25,83 lintang selatan, dan 110 derajat 9, 48,02 bujur timur, sampai 110 derajat 58, 37,40 bujur timur, dengan luas wilayah 100.416 hektar, memiliki garis pantai sepanjang 72 km, dan terdiri dari 14 kecamatan, 183 desa, dan 11 kelurahan. Kabupaten Jepara secara administratif, sebelah utara dan barat berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah tujuan pariwisata Jawa Tengah yang menawarkan berbagai jenis wisata, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, maupun minat khusus. Dilihat dari topografinya, Kabupaten Jepara menawarkan berbagai macam tempat wisata yang variatif. Di antaranya wisata air, meliputi pantai, pulau, dan laut. Terdapat banyak sekali spot pantai, baik itu yang berpasir putih maupun hitam, semua ada di Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara juga memiliki daerah kepulauan, Karimun Jawa namanya. Tidak begitu suka dengan wisata pantai dan lebih memilih daerah pegunungan, Kabupaten Jepara juga memiliki daerah pegunungan, tepatnya di lereng Gunung Muria di Desa Tempur, Kecamatan Keling. Di sana terdapat berbagai macam tempat wisata berupa air terjun, menara pandang, dan juga suasana tenang khas daerah pegunungan. Kabupaten Jepara juga memiliki banyak sekali bangunan bersejarah. Wisata budaya pun banyak kita jumpai di sini. Salah satunya Perang Obor. Semakin menarik bukan? Baiklah, berikut berbagai macam destinasi wisata yang dapat Anda kunjungi dan nikmati di Kabupaten Jepara. Pantai Kartini. Pantai Kartini adalah objek wisata pantai di Desa Bulu, Jepara. Pantai ini terletak 2,5 km arah barat daya dari pendopo kantor Bupati Jepara. Kawasan dengan luas lahan 3,5 hektar ini merupakan kawasan yang strategis karena sebagai jalur transportasi laut menuju objek wisata Taman Laut Nasional Karimun Jawa dan Pulau Panjang. Di sini juga terdapat akuarium raksasa kura-kura Ocean Park. Pulau Panjang. Pulau Panjang adalah pulau yang berjarak 1,5 mil laut atau 2,5 km dari Pantai Kartini. Pulau yang memiliki luas 19 hektar ini memiliki pasir putih dengan dikelilingi laut dangkal berair jernih. Desa Wisata Tempur. Desa Tempur di Kecamatan Keling merupakan tempat tertinggi di Kabupaten Jepara yang letaknya di lereng Gunung Muria. Desa ini memiliki alam pegunungan dan sungai berbatu yang jernih airnya dan mengalir sepanjang tahun. Desa Tempur juga menjadi akses menuju situs Candi Angin. Air Terjun Songgolangit. Air Terjun Songgolangit adalah air terjun yang terletak di Dukuh Ngelencer, Desa Bucu, Kecamatan Kembang, 30 km sebelah utara dari pusat kota Jepara. Air terjun ini mempunyai ketinggian 80 meter dengan lebar 2 meter. Terdapat berbagai macam jenis kupu-kupu yang dapat dijumpai di sini. Hal tersebut menambah keindahan panorama alam di sekitarnya. Selain keindahan alam yang begitu mempesona, Kabupaten Jepara juga memiliki berbagai macam tempat bersejarah yang tidak kalah penting untuk dikunjungi. Di antaranya adalah Pendopo Kabupaten, bangunan rumah yang merupakan tempat tinggal Kartini sewaktu kecil hingga menikah. Bangunan ini terletak di sekitar alun-alun kota Jepara. Disinilah saksi sejarah perjuangan Kartini dalam meningkatkan derajat kaum wanita pada masanya. Di tempat inilah
Kartini menuliskan pemikiran-pemikirannya hingga mewujudkan segala yang ia cita-citakan. Museum R.A. Kartini berada tidak jauh dari pendopo kabupaten. Museum tempat menyimpan benda-benda peninggalan R.A. Kartini, mulai surat-surat pemikiran yang ia kirimkan ke teman-temannya di Belanda, hingga mainan-mainan Kartini semasa kecil. Masjid Mantingan merupakan masjid peninggalan Sultan Hadlirin dan istrinya Ratu Kalinyamat. Bertempat di desa Mantingan, 3 km ke arah selatan kota Jepara. Di tempat ini juga terdapat makam Sunan Hadlirin dan Ratu Kalinyamat. Benteng Portugis terletak di sebuah bukit di desa Banyumanis, kecamatan Donorojo. Benteng ini merupakan peninggalan masa penjajahan Portugis di Kabupaten Jepara. Di tempat ini kita bisa melihat daerah perairan Kabupaten Jepara. Klenteng Hian Tian Siang Ti berada di desa Welahan, sekitar 40 km ke arah selatan sebelum memasuki kota Jepara. Kelenteng ini konon merupakan kelenteng tertua di Indonesia. Monumen Gong Perdamaian Dunia terletak di desa Pelajan, kecamatan Pakisaji. Gong ini telah berusia 450 tahun dan dijaga oleh pewaris generasi ke-7. Gong ini telah memiliki duplikasi yang tersebar di beberapa kota di Indonesia dan juga dunia. Terdapat beberapa event kebudayaan yang dapat disaksikan setiap tahunnya di Kabupaten Jepara. Di antaranya adalah Perang Obor, atau disebut juga obor-oboran, merupakan salah satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya masyarakat Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Perang Obor rutin digelar setiap Senin Pahing, malam Selasa Pon, bulan Zulhijjah dalam kalender Jawa atau Arab. Obor pada upacara tradisional ini adalah gulungan atau bendelan 2 atau 3 pelepah kelapa yang sudah kering dan bagian dalamnya diisi dengan daun pisang kering. Obor yang telah tersedia dinyalakan bersama untuk digunakan sebagai alat untuk saling menyerang, sehingga sering terjadi benturan-benturan obor yang dapat mengakibatkan pijaran-pijaran api yang besar. Pesta Baratan adalah salah satu tradisi karnaval masyarakat Jepara yang erat kaitannya dengan Ratu Kalinyamat. Tradisi Pesta Baratan rutin dilaksanakan setiap tanggal 15 Sya'ban yang bertepatan dengan malam Nifsu Saban. Jembul Tulakan adalah tradisi budaya di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Jembul Tulakan merupakan tradisi dalam acara sedekah bumi yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Tulakan. Jembul Tulakan rutin digelar setiap Senin Pahing bulan Apit, penanggalan Jawa, atau bulan Zulkaidah pada penanggalan Hijriyah. Pesta Lomban, atau dikenal juga oleh masyarakat setempat sebagai Bakdo Kupat, adalah pesta masyarakat nelayan di wilayah Kabupaten Jepara dalam bentuk sedekah laut. Pusat perayaan ini berada di Pantai Kartini, Jepara, namun bisa juga disaksikan di ujung gelam Pantai Koin, Karimun, Jawa, serta beberapa tempat yang ditentukan sebelumnya. Pesta ini merupakan puncak acara dari Pekan Syawalan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Syawal atau 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Berbagai macam souvenir berupa kerajinan ukir, tenun, monel, rotan, dan gerabah dapat Anda jumpai di Kabupaten Jepara. Beberapa tempat yang dapat Anda kunjungi adalah Desa Troso, Kecamatan Pacangaan. Desa Troso merupakan sentra tenun khas Jepara yang disebut tenun troso. Tenun ikat troso atau kain ikat troso adalah kriya tenun Jepara, berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Desa Mulyoharjo merupakan desa di Kecamatan Kota Jepara. Desa Mulyoharjo menjadi sentra kerajinan ukir Jepara. Jadi bagi wisatawan yang ingin membeli hasil kerajinan ukir khas Kota Jepara, dapat memperolehnya di Desa Mulyoharjo. Desa Teluk Wetan. Jepara mempunyai pusat industri kerajinan anyaman rotan yang berada di Kecamatan Welahan, tepatnya di Desa Teluk Wetan. Desa Teluk Wetan berada di bagian selatan Kabupaten Jepara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak dari arah Semarang. Berbagai macam kerajinan yang terbuat dari rotan
dapat ditemui di sana. Mulai dari keranjang, tas, hingga perabot rumah tangga. Desa Krian. Kerajinan Monel Jepara sudah dikenal di pasar dalam maupun luar negeri. Jika di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali dikenal sebagai penghasil kerajinan perak, di Bumi Kartini, Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, dikenal sebagai sentra kerajinan perhiasan monel. Berbagai macam perhiasan dan cindera mata yang terbuat dari monel dapat Anda borong di sini. Kuliner khas Kabupaten Jepara tidak jauh-jauh dari bahan makanan yang berasal dari hasil laut. Salah satu yang paling istimewa adalah pindang serani. Pindang serani adalah makanan khas dari Jepara berupa olahan dari ikan laut. Rasa pindang serani merupakan perpaduan rasa pedas, asam, dan manis. Sajian ikan pindang bening dengan ikan laut ini terasa ringan dan segar. Kabupaten Jepara dengan berbagai keindahan yang ditawarkan memang tidak akan ada habisnya untuk kita jelajahi. Berlayar sedikit ke arah utara, kami ajak Anda berkunjung ke sisi lain Kabupaten Jepara yang tahun demi tahun makin digemari oleh wisatawan-wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Inilah Kepulauan Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa dapat diakses melalui dua jalur laut dan jalur udara. Melalui jalur laut, Karimun Jawa dapat diakses melalui 3 pelabuhan, yaitu melalui Pelabuhan Pantai Kartini di Kabupaten Jepara dan Pelabuhan Tanjung Mas yang berada di Kota Semarang dan melalui Kota Kendal. Dari Pelabuhan Pantai Kartini Jepara, pemerintah menyediakan sebuah kapal motor dan sebuah kapal ekspres yang secara bergantian membawa penumpang menuju Pulau Karimun Jawa setiap harinya. Begitu juga dari Kabupaten Kendal, hanya 2 kali dalam seminggu. Melalui akses udara, Karimun Jawa memiliki Bandar Udara Dewandaru yang terletak di Pulau Kemojang. Kepulauan Karimun Jawa memiliki luas daratan 1.507,7 hektar dengan 110.117,3 hektar daerah perairan. Sejak tanggal 15 Maret 2001, Kepulauan Karimun Jawa ditetapkan oleh pemerintah di Taman Laut Nal. Sebab Kepulauan Karimun Jawa merupakan rumah lebih dari 100 terumbu karang, 56 jenis tanaman bakau, 400 spesies fauna laut, yang diantaranya terdapat 242 jenis ikan hias, termasuk clownfish sang Nemo. Beberapa fauna langka yang berhabitat di sini adalah elang laut dada putih, penyu sisik. Adapun floranya, Karimun Jawa memiliki 3 jenis tanaman endemik, yakni Dewandaru, Stigi, dan Kalimasada. Secara administratif, Karimun Jawa merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara dengan 4 desa, yakni Karimun Jawa, Kemojang, Nyamuk, dan Parang. Kepulauan Karimun Jawa terbagi atas 27 pulau. Sebagian diantaranya berpenghuni dan sebagian lainnya tidak berpenghuni. Adapun pulau yang berpenghuni adalah Karimun Jawa, Kemojang, Nyamuk, Parang, Genting. Dan yang tidak berpenghuni adalah Menjangan Besar, Menjangan Kecil, Cemara Besar, Cemara Kecil, Geleyang, Burung, Bengkoang, Kembar, Katang, Krakal Besar, Krakal Kecil, Sintok, Berican, Tengah, Pinggir, Cile, Gundul, Seruni, Sambangan, Cendikian, Kumbang, dan Mencawakan. Kepulauan Karimun Jawa berpenduduk lebih dari 9.106 jiwa.
dan terdiri dari 3 suku utama, yakni Jawa, suku Bugis, dan suku Madura. Karimun Jawa sejak tahun 2001 telah ditetapkan pemerintah sebagai Taman Laut Nasional, rumah bagi lebih dari 120 spesies terumbu karang dan 242 jenis ikan hias. Hal ini menunjukkan bahwa Karimun Jawa merupakan surga bagi para penjelajah keindahan bawah laut. Dengan luas daerah perairan mencapai 110.000 hektar, menjadikan Karimun Jawa sebagai taman laut nasional terbesar di Pulau Jawa. Di sini terdapat puluhan spot snorkeling yang tak bisa ditinggalkan satupun untuk dinikmati saat Anda berkunjung ke Karimun Jawa. Karimun Jawa terdiri dari 27 gugus pulau. Dua yang terbesar adalah Pulau Karimun Jawa dan Pulau Kemojan. Dari ke-27 pulau tersebut, tentu menawarkan berbagai keindahan alam masing-masing. Pantai, bukit, laut, bahkan hutan. Berikut adalah daerah wisata yang tidak boleh ditinggalkan saat Anda berkunjung ke Karimun Jawa. Pulau Menjangan Kecil merupakan spot snorkeling berbagai macam terumbu karang. Pulau Menjangan Besar, spot snorkeling penyu hijau dan penyu sisik, dan berbagai biota laut lain. Di sini Anda juga dapat mengunjungi penangkaran hiu putih. Pulau kecil spot snorkeling berbagai jenis ikan hias termasuk Nemo. Spot diving kapal keram Perang Dunia Kedua. Legon Lele merupakan tempat tersembunyi di Pulau Karimun Jawa yang menawarkan keindahan pemandangan hamparan pantai di bawah kaki Gunung Karimun Jawa. Tentu tak hanya itu saja, masih banyak lokasi lain yang wajib Anda kunjungi. Di antaranya, Bukit Anora, menawarkan pemandangan seluruh gugusan pulau di Karimun Jawa dari ketinggian. Bukit Jokotuo, spot jika Anda ingin melihat pemandangan kota pelabuhan dari atas bukit. Bukit Love dengan pemandangan kepulauan dan laut lepas yang begitu mempesona. Trekking Mangrove merupakan trekking sepanjang 1 km mengelilingi hutan mangrove di Desa Kemojan. Di sini Anda dapat melihat berbagai macam jenis tanaman bakau dan fauna khas yang berhabitat di dalamnya. Pantai Bobi merupakan salah satu pantai berpasir putih yang berada di Pulau Karimun Jawa. Tanjung Gelam merupakan spot sunset terindah di Pulau Karimun Jawa. Makam Sunan Nyamplungan merupakan situs makam seorang sunan yang konon katanya merupakan penyebar ilmu agama masyarakat Karimun Jawa pada masa Kerajaan Demak. Dan tentu masih banyak lagi lokasi wisata yang dapat Anda kunjungi dan nikmati di seluruh kepulauan Karimun Jawa. Karimun Jawa memiliki 3 flora endemik yaitu Dewandaru, Stigi, dan Kalimasada. Ditambah keahlian warga Jepara dalam bidang kreatif, menjadikan 3 jenis kayu dari tanaman endemik tersebut indramata khas berupa tasbih, gelang, keris, cincin, tongkat, dan hasil kerajinan kayu lainnya. Kerajinan kayu berbahan 3 tanaman endemik tersebut bahkan sangat dicari saat ini di pasaran karena hasil jadinya yang halus, indah, bahkan mengkilap meskipun tanpa ada bahan kimia yang dicampurkan. Hamparan keindahan alam laut, pulau, pantai, bukit, pegunungan, hingga alam dasar laut merupakan keindahan-keindahan yang saling bersinergi yang mampu Anda nikmati sepenuhnya saat Anda berkunjung di pulau ini. Pulau di mana matahari bersinar terang setiap hari, menghabiskan waktu dengan memancing, bercengkrama, atau sekedar ingin menyendiri jauh dari hiruk-pikuk kota. Jepara mempesona, wonderful Karimun Jawa.